Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya, dan tetap semangat untuk terus mengikuti informasi seputar sepak bola Timnas Indonesia. Alhamdulillah kabar baik untuk Timnas Indonesia setelah bergabungnya 3 pemain naturalisasi terbaru, yaitu Emil Audero Mulyadi, Dance James, dan Joy Palupesi. Kini kabar menyenangkan tentunya buat Timnas Indonesia, karena tim yang akan kita lawan besok pada tanggal 20 Maret mendatang banyak sekali yang cedera, guys. Pemain-pemain Australia, bahkan ada beberapa pemain intinya yang tidak bisa membela Sakros di kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 di International Stadium Sydney, guys. Ini tentunya menjadi peluang yang baik bagi Timnas Indonesia. Seperti apa keseruan videonya? Kita simak berikut ini. Timnas Indonesia akan segera melanjutkan perjalanannya di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada matchday ke-7, skuad Garuda akan melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Laga Timnas Indonesia versus Australia akan menjadi tantangan perdana bagi pelatih anyar skuad Garuda, Patrick Kluivert. Ia pun diprediksi bakal menurunkan skuad yang diisi kombinasi pemain lokal dengan naturalisasi. Kabar baik menghampiri Timnas Indonesia setelah Komisi 10 DPR RI menyetujui naturalisasi 3 pemain sepak bola keturunan Indonesia, yaitu Emil Audero, Dance James, dan Joy Palupesi pada hari Rabu 5 Maret 2025. Dengan bergabungnya para pemain top Eropa tersebut, kans Timnas Indonesia untuk mencuri 3 poin di markas Australia semakin besar. Diprediksi, susunan formasi yang mungkin digunakan Patrick Kluivert adalah 3-4-1-2. Di posisi penjaga gawang, Emil Audero akan menjadi penjaga gawang utama atau mungkin menjadi pelapis dari Maarten Pas. Kiper yang pernah membela Sampdoria dan Inter Milan itu dikenal memiliki refleks yang baik. Pengalamannya di Serie A dan kemampuan distribusi bola yang cukup baik akan membantu Timnas Indonesia menghadapi lawan seperti Bahrain, Cina maupun Jepang. Di lini pertahanan, Mads Hilhers, J. Itzes, dan Calvin Verdong akan mengisi posisi 3 back. Hilhers yang bermain di Eredivisie bersama dengan FC Twente memiliki kemampuan duel udara yang kuat serta ketenangan dalam membangun serangan dari lini belakang. J. Itzes yang tampil apik bersama dengan Venezia sudah membuktikan dirinya sebagai bek tangguh dengan kemampuan membaca permainan yang baik. Sementara itu, Calvin Verdong yang bermain untuk NEC Nijmegen memiliki keunggulan dalam duel 1 lawan 1 serta kemampuan bertahan yang solid. Di lini tengah, 2 pemain sayap yaitu Kevin Dix dan Dance James akan memiliki peran yang penting. Kevin Dix memiliki kecepatan dan daya jelajah yang tinggi serta bisa bermain sebagai bek sayap maupun gelandang bertahan. Dance James, pemain muda yang akan bergabung dengan Timnas Indonesia, memiliki teknik dribble yang baik serta kecepatan dalam transisi menyerang. Di posisi gelandang tengah, Joy Palupesi dan Tom Haye akan bertugas mengatur permainan. Palupesi, gelandang berpengalaman yang pernah bermain di EFL Championship bersama dengan Sheffield Wednesday, memiliki kemampuan bertahan yang solid dan bisa menjadi pemutus serangan lawan. Sedangkan Tom Haye memiliki visi bermain yang baik serta akurasi umpan yang tinggi, sehingga bisa menjadi penghubung antara lini tengah dan lini serang. Sebagai gelandang serang, Marcelino Ferdinand akan memainkan peran kunci dalam membangun serangan. Pemain muda berbakat yang saat ini bermain di Inggris itu memiliki kreativitas yang tinggi, kemampuan dribble yang baik serta tendangan yang akurat. Di lini depan, duet Rafael Struijk dan Ole Romeni akan menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Rafael Struijk yang bermain di Liga Australia adalah penyerang lincah dengan kemampuan pressing yang kuat. Sedangkan Ole Romeni yang saat ini bermain di Oxford United memiliki naluri mencetak gol yang tajam dan pergerakan tanpa bola yang cerdas. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi ketiga pada klasemen sementara grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut data dari 11v11, Indonesia dan Australia sudah berhadapan sebanyak 20 kali. Hasilnya, Indonesia hanya menang sekali, seri 4 kali dan menelan kekalahan sebanyak 15 kali. Satu-satunya kemenangan Indonesia atas Australia dikemas pada kualifikasi Piala Dunia 1981.
Saat itu, Indonesia menang 1-0 atas Australia ketika bermain di kandang. Setelah itu, Indonesia berhadapan dengan Australia sebanyak 10 kali. Hasilnya, Indonesia kalah 8 kali dan imbang sebanyak 2 kali. Pada pertemuan terakhir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tepatnya pada 10 September 2024, Indonesia berhasil menuai hasil imbang 0-0 melawan Australia. Namun kini, Indonesia sudah mendapatkan tambahan tenaga baru menjelang duel dengan Australia. Kevin Dix, Max Hilhers, dan Eliano Reinders melengkapi kekuatan Indonesia dengan tambahan pemain diaspora sebelumnya. Sementara itu, dikabarkan ada 11 pemain Australia yang absen karena mengalami cedera jelang menghadapi timnas Indonesia. Situasi ini tentu membuat skuad Garuda diuntungkan dalam misi meraih kemenangan. Pemain Australia terbaru yang dikabarkan cedera adalah Cameron Burgess. Pemain Ipswich Town di Liga Inggris itu cedera saat timnya disingkirkan Nottingham Forest di Piala FA 2024-2025. Burgess menjadi pemain Australia ke-11 yang berkutat dengan cedera sebelum partai penting kontra timnas Indonesia. Dengan skuad yang lebih siap, timnas Indonesia dijagokan mencuri poin penuh dari Australia. Jika timnas Indonesia menang, skuad Garuda berpotensi naik 10 peringkat di ranking FIFA. Australia memiliki peringkat yang jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia, sehingga kemenangan ini akan memberikan tambahan poin yang signifikan. Jika kemenangan terjadi dalam laga resmi kualifikasi, dampaknya terhadap ranking FIFA akan lebih besar dibandingkan dengan pertandingan persahabatan. Kenaikan peringkat FIFA ini juga dapat membantu Indonesia dalam undian grup pada turnamen lain seperti Piala Asia ataupun kualifikasi turnamen besar lainnya. Tambahan 20,76 poin membuat perolehan ranking FIFA timnas Indonesia meningkat dari 1130,50 menjadi 1151,26 angka. Tambahan poin itu berpotensi membuat timnas Indonesia naik 10 peringkat dari posisi 130 ke 120 dunia. Sekedar diketahui, posisi 120 dunia saat ini ditempati Zimbabwe dengan 1151,06 angka. Jumlah tersebut masih kalah dengan timnas Indonesia jika menang atas Australia dengan perolehan 1151,26 angka. Tim-tim yang berpotensi dilewati timnas Indonesia adalah Siprus, Sierra Leone, India, Rwanda, Gambia, Kongo, Estonia, Niger, Guinea-Bissau, dan Zimbabwe. Namun, ini masih hitung-hitungan di atas kertas, mengingat tim-tim di atas timnas Indonesia masih bisa mendapatkan tambahan poin di FIFA Matchday Maret 2025. Nah, itulah tadi guys, gimana dan 7 poin saja. Jadi peluang untuk lolos ke Piala Dunia lewat runner-up grup ini terbuka untuk semua tim yang ada di grup C. Tentunya Indonesia dengan semangat dan daya juang yang tinggi, kita berharap bisa mengamankan partai Indonesia mendapatkan jatah kursi menonton yang lebih dari biasanya guys. Luar biasa sekali memang dukungan para supporter timnas Indonesia. Semoga Garuda bisa meraih mimpinya, mengamankan 1 tiket ke Piala Dunia 2026 mendatang. Semoga sedikit informasi dari saya bisa mencerahkan, bisa memberikan manfaat untuk rekan-rekan semuanya. Dukung terus timnas Indonesia tanpa kena lelah. Dan tetap jauhi judi online, karena judi online bisa sangat merusak ekonomi keluarga kita guys.